Oke, halo semua, welcome back in my channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang USG dan CTG. Dan ini juga udah lama ya, udah lama nggak di saya nggak membuat video di beberapa blog karena nggak sempat dan banyak hal yang harus dilakuin. Dan kebetulan ini harus membuat karena materinya sangat banyak dan menurut saya selain beberapa materi seperti APN, persalinan dengan tindakan, penyulit persalinan, dan USG dan CTG itu merupakan materi yang cukup menantang di blog ini untuk dipahami. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang USG dan CTG. USG itu merupakan ultrasonografi. Artinya kita menggunakan yaitu menjadi sebuah modalitas bagaimana kita bisa melakukan penegakan baik itu untuk screening maupun untuk diagnostik gitu. Nah, beberapa kelainan itu kadang memiliki gejala yang hampir mirip 11-12 gitu, tetapi ketika dilakukan USG itu bisa membedakan antara keduanya. Dan seringkali USG itu menjadi modalitas yang cukup efektif dalam menegakkan diagnosis pada beberapa penyakit. Contohnya kalau misalkan eh, kehamilan ektopik itu eh, di USG itu udah bisa tahu daripada dilakukan pengambilan jaringan endometrium untuk dicek apakah ada fili di situ, tapi itu kan invasif gitu. Jadi dengan USG ada itu udah cukup untuk dilakukan penegakan diagnosis. Nah, USG sendiri nanti itu dibedakan ada dua, ada dia tuh transabdominal atau diperiksanya itu di atas dari perut, kemudian ada juga yang versi lebih invasif yaitu transvaginal. Nah, kalau transabdominal yang membedakan adalah selain dari non invasif sama invasifnya enggak, yaitu dari posisi pasien saat dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau yang transabdominal yaitu pasiennya lebih baik akan terbaca dengan lebih baik ketika kondisi VU vesika urinari itu dalam kondisi penuh. Sedangkan kalau yang transvaginal itu akan lebih baik kalau misalkan saat dilakukan pemeriksaan si pasiennya itu posisi dari VU-nya sedang dalam keadaan kosong. Nah, biasanya ini digunakannya pada beberapa trimester ya. Kalau misalkan di awal-awal itu digunakan trimester yang pertama itu digunakan trans abdominal meskipun dengan perut yang besar, tetapi untuk kedalaman dari yang bisa dilihat itu cukup dangkal. Tapi ini sesuai karena pada saat trimester 1 juga dari si VU-nya juga belum besar kalau dibandingkan dengan trimester 2. Nah, gitu. Mungkin langsung aja untuk next slide. Nah, ini tadi ya perbedaan antara transvaginal dengan transabdominal. Nah, kalau transvaginal itu lebih invasif, jadi makanya yang dituliskan adalah ketika di sana ada modalitas bisa dilakukan transabdominal, maka transabdominal dulu daripada yang transvaginal. Kemudian yang transvaginal itu seperti yang tadi disampaikan, kalau dia itu lebih baik terlihat ketika VU-nya dalam keadaan kosong. Nah, kalau teras abdominal itu lebih baik dilihat ketika VU-nya dalam keadaan penuh. Kemudian keunggulannya dari abdominal adalah bisa melihat dari sudut koronal maupun sagital, dari organ maupun fetus. Jadi fetus itu dari si bayinya. Dan nanti di USG itu ada juga yang namanya USG Doppler, yaitu untuk menentukan apakah ada vaskularisasi di sana. Nah, USG Doppler itu bisa juga untuk menegakkan beberapa diagnosis gangguan, khususnya adalah PHL atau perdarahan hamil lanjut, seperti kayak fase previa atau ketika pembuluh darahnya itu menutupi dari dekatnya UUK, dekatnya osteum uretri itu ya, dekatnya osteum uretri ada gambaran Doppler aliran darah, maka itu bisa dicurigai adanya fase previa. Nah, kalau misalkan pada fase previa itu tidak, kenapa kok lebih di
pakai dari USG yang abdominal, karena kalau USG yang transvaginal takutnya menyebabkan ruptur dari vaskular yang ada di vasa previa. Nah, kalau ruptur itu bisa terjadi perdarahan maupun itu kan vaskular yang supply-nya ke plasenta dan si bayinya. Nah, kalau dia itu ruptur bisa jadi terjadi gawat janin pada si janin yang ada di kandungannya gitu. Dan ini propnya beda ya, kalau yang ini propnya besar tapi dia daya jangkauannya lebih minimum kalau dibandingkan dengan yang transvaginal. Tapi transvaginal itu dimasukkan ini ya, jadi makanya ini dikatakan dia tuh invasif. Mungkin next. Nah, ini apa aja sih yang dilihat ketika di USG yang TM itu trimester 1. Jadi yang pertama adalah dari York Sac. Jadi ditemukan York Sac di situ. Kemudian seperti ini kayak gambarnya itu ini. Kemudian yang kedua itu ditemukan adanya CRL. Apa sih CRL itu? Jadi CRL itu untuk mengukur dari panjang si bayinya. Jadi diukur dari kepala yang paling atas sampai dengan bagian terbawah dari janin. Dan saat diukur ini untuk York Sac itu tidak termasuk dalam perhitungan. Maupun GS itu gestation sac itu juga tidak dihitung kalau dilakukan secara CRL. Nah, kemudian adalah GS atau gestational sac. Jadi ini diukur kantung-kantung kehamilan, dan harus dipastikan kalau pada trimester 1 itu dari gestational sac-nya itu berada di dalam uterus. Nah, kalau GS-nya itu tidak ada di dalam uterus, itu bisa menjadi penegakan dari adanya KIT atau kehamilan ektopik terganggu. Nah, KIT sendiri itu paling banyak adalah di tuba, jadi tuba Fallopi. Dan kan tuba Fallopi kan ada banyak parts atau part gitu ya, itu bagian. Nah, itu paling banyak adalah di parts ampula sekitar 70%. Nah, sisanya itu di selain tuba Fallopi. Kemudian penegakan lain kalau misalkan pada KET itu adanya perdarahan intraabdominal gitu ya, karena kan di KET itu tidak bisa terjadi implan ya, jadi hormonal ke DSI2 nya itu dalam hal ini adalah kadar beta HCG nya itu kurang. Terus kalau tubanya itu ruptur, maka dia itu bisa menjadi hemoperitoneum atau darahnya itu berada di rongga peritoneal. Nah, bisa juga kalau pada endometriosis itu juga bisa, karena ada beberapa teori ya. Jadi bahwasanya kalau uterus sama peritoneum itu berasal dari satu embriologi yang sama. Dan jadi ada teori kayak gitu, sehingga ada sel-sel dari peritoneum itu yang dia itu saat pembelahan tidak normal, dan dia itu menjadi sel-sel yang uterus gitu. Jadi mereka di situ menghasilkan hormon dan segala macam, itu bisa terdeteksi juga. Nah, kemudian adalah yang ini saya jelaskan dari gambar ya. EDD itu estimated gitu ya, date intinya adalah HPL, hari perkiraan lahir. FW ini merupakan TBJ kalau dalam bahasa Indonesia, atau taksiran berat badan janin. Nah, BPD itu merupakan biparietal diameter, jadi diukur kalau misalkan kan ada di APN itu memegang biparietal kayak gini. Nah, ini diameter dari sini ke sini itu diukur. Nah, AC itu merupakan abdominal circumference atau biasanya disebut dengan lingkar perut. Nah, apa sih maknanya lingkar perut? Nanti pada AC itu ada yang bagian namanya bulat, itu menunjukkan dia itu lambung ya. Jadi kalau misalkan adanya sambungan atau atresia pada lambungnya dengan yang lain, itu pasti ada gambaran hitam pada bulat itu yang menyambung gitu ya. Di situ ada J shape ya, jadi J shape itu seperti namanya, jadi nanti dia tuh
bentukannya adalah seperti huruf C, itu menandakan adanya vena dari vena porta. Jadi kan pada dekatnya heparto ada vena porta. Kalau pada masih bayi itu bisa kelihatan di situ adanya J shape. Apakah ini bisa ditentukan juga ada kelainan? Ya bisa. Kalau misalkan J shape-nya tuh kayak nggak normal gitu ya. Kemudian FL itu femur length. Nanti di slide selanjutnya gimana sih cara mengukur femur length? Apakah epifisis semuanya itu diukur dari atas ke bawah atau apakah ada bagian tertentu ya yang dijadikan ukuran gitu, karena femur kan banyak kan dari bagian os femur sendiri. Kemudian JA itu gestational age atau usia kehamilan. Biasanya ditulisnya kayak misalkan dalam satuan berapa minggu dan berapa hari. Misalkan 12W 4D artinya itu 12 minggu 4 hari. Nah, ini makanya penting dilakukan, kita harus tahu dulu terminologi dari masing-masing kelainan. Contohnya kayak kehamilan postterm itu lebih dari 42 minggu. Artinya kalau misalkan 47 minggu lebih 6 hari itu berarti belum termasuk ke postterm. Begitu juga kalau misalkan pendarahan misalkan abortus gitu ya. Abortus kan kurang dari 20 minggu. Ya, misalkan dia itu udah lebih dari itu, maka namanya juga bukan abortus lagi. Kemudian aterem juga itu 37 minggu. Artinya kalau misalkan masih 36 minggu 1 hari itu berarti belum aterem kayak gitu. Dan yang terakhir adalah CRL tadi ya, yang udah dijelasin dari gambar yang pink ini, bayi pink. Dan nanti ada ukuran normalnya. Nah, pada setiap UK itu ada ukurannya sendiri, tapi dari saya sendiri juga nggak hafal untuk ukuran. Nah, ini merupakan tanda untuk fungsinya adalah untuk membedakan ke arah prognosis juga ya, lebih juga ke arah prognosis dari kehamilan gameli atau kehamilan multifetus ya. Jadi janinnya atau fetusnya itu lebih dari satu, bisa dua gitu. Nah, di sini ada dua tanda. Yang pertama adalah T sign. Jadi di sini tuh amnionnya itu ada dua, tapi korionnya satu. Jadi monokorion di amnion. Nah, kalau yang lambda sign dia itu membentuk seperti tanda lambda gitu ya. Artinya dia itu amnionnya dua, korionnya juga ada dua. Jadi di korion di amniotik lambda sign gitu ya. Di korion di amniotik. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi itu adalah yang plasentanya terpisah gitu. Jadi ada dua korion, dua amnion, dua plasenta. Artinya ini terjadi pembuahan dari dua ovum oleh dua sperma gitu. Nah, untuk jenis kelaminnya otomatis bisa berbeda, bisa juga sama gitu. Nah, kalau yang pembelahan gameli yang monozigot itu artinya satu lebih dua amnion, terus korionnya satu gitu ya, placentanya satu. Nah, kalau itu lebih berisiko, jadi ada usia dari dia tuh membelahnya berapa hari sih. Kalau misalkan 0 sampai 4 hari itu berarti lebih bagus, karena dia itu jatuhnya bisa di korion di amniotik, baik itu yang fused placenta ataupun yang gabungan placenta. Artinya oke. Tapi kalau misalkan dia tuh 4 sampai 8 itu monokorion di amniotik. 8 sampai 12 itu monokorion monoamniotik. Nah, monokorion monoamniotik ini lebih beresiko terjadinya TTT, twin to twin syndrome, TTS, ataupun bisa terjadi AV anastomosis gitu. Jadi nanti yaitu terjadi ada dua janin yang dimana satu itu sebagai pendonor, satunya sebagai penerima.
Nah, janin yang pendonor itu biasanya ukurannya lebih kecil daripada janin yang penerima, dan dia itu mendapat jatahnya sama, cuma jatah yang dari bayi pendonor itu dikasih juga ke bayi penerima. Nah, itu eh, makna dari dua tanda ini. Mungkin kita next. Nah, ini tadi kalau dari USG itu ada BPD tadi ya, biparietal diameter. HC itu head circumference. AC itu abdominal circumference yang biasanya digunakan untuk menentukan dari IUGR atau intrauterine growth restriction. Nah, IUGR kan bisa diukur dari salah satunya dari AC-nya ini kurang dari presentil 10 gitu. IUGR, jadi bayinya tumbuhnya lambat. Nah, ini yang femur, jadi femur itu diukurnya dari trochanter mayor hingga ke ini condylus ya. Jadi epifisisnya nggak diukur. Si yang kayak kaput ini nggak diukur, diukurnya dari trochanter mayor sampai ke apa tadi condylus. Nah, di situ ini dari AC atau abdominal circumference. Nah, ini ada aorta ya. Nah, jadi ini vertebral body and ribs, jadi tulang belakang dan tulang iganya. Kemudian ini itu adalah lambungnya, dan ini ada aorta. Rib ini artinya tulang iga, dan ini ada J shape gitu ya, jadi umbilical vein atau nanti akan menjadi sinus porta di hepatikus itu. Iya. Kemudian udah sih kayak gitu. Femur udah, BPD udah, AC. Oh ya, ini juga menentukan apakah dia itu IUGR-nya tadi yang tumbuh lambat perkembangannya itu apakah simetris atau asimetris. Nah, kalau simetris itu semuanya mengalami penurunan gitu ya. Tapi kalau misalkan asimetris itu kita lihat dari HC lingkar kepalanya tuh menurun, tapi yang lain kok normal gitu, yang lain kok bahkan membesar itu ya asimetris. Biasanya itu onsetnya juga lebih lama gitu yang asimetris. Nah, untuk risikonya apakah bisa menjadi IUFD itu sebenarnya tergantung ya. Kalau yang saya baca tapi nggak tahu, tolong koreksi, itu tergantung dari penata laksanaannya. Oke, mungkin udah cukup yang ini. Nah, ini coaching manajer kesehatan ya, ini contoh dari USG. Nah, kalau misalkan di sini dia itu usianya adalah 12 minggu lebih 1 hari, dan CRL-nya 5,77, dan ini termasuk kalau misalkan CRL pada 12 minggu itu harusnya antara 6 sampai 7,5. Nah, ini 5,7 berarti kurang 0,3 ya kan gitu, tapi nggak masalah karena ini masih minggu ke 12. Nah, nanti kan bisa tadi kan ditentukan apakah dia itu IUGR atau enggak, tapi di sini kurang lengkap ya untuk informasinya. Oke, ini adalah derajat dari maturasi plasenta. Jadi plasenta tadi kan ada yang amnion, ada yang chorion. Chorion itu dia itu intinya menempel pada dinding uterus, ya kan, di gambar ini uterine wall. Nah, jadi saya mau jelasin dulu kalau misalkan grade 0 itu di jaringan plasentanya, ini ya, ini tuh jaringan plasentanya. Ya nanti amnion nyambung ya, chorion tuh kantungnya ya. Ya intinya plasentanya. Nah, di sini chorionnya tuh masih halus-halus aja, tidak terjadi pelengkungan atau namanya adalah indentasi. Nah, kalau derajat 2 itu masih sama. Kalau derajat 2 itu udah terjadi pelengkungan, habis itu di jaringan plasentanya ada gambaran hiperekoid secara random gitu ya. Nah, terus yang derajat 3 ini ya, derajat, oh ini derajat 1 tadi 0 1, terus derajat 2
hiperechoicnya itu udah berada di dekat basal membran dari plasentanya, sedangkan chorion plate-nya itu sudah mulai membentuk kayak mangkuk-mangkuk gitu ya, namanya chorion, membentuk chorion plate, jadi semacam kayak koma-koma gitu ya, itu ada tulisannya di situ. Kemudian kalau grade 3 dia itu eh, hip, muncul hipoechoic pada jaringan plasentanya, terus hiperechoicnya irregular di luar, dan biasanya ada gambaran dari acoustic window di setelah uh, tadi apa, setelah gambaran hyperechoic. Kemudian chorion plate-nya itu lebih udah jelas, sudah terbentuk. Dan contohnya, jadi kalau di sini tadi itu chorion plate-nya masih melengkung, belum terjadi pelengkungan. Ya masih normal, mohon maaf, masih normal, belum terjadi pelengkungan atau indentasi. Di plasentanya masih kosong nih ya, nggak ada jaringan. Nah kalau di sini udah ada gambaran hiperechoic nih yang ada di eh, jaringan plasentanya, dan dia itu tersebar homogen. Sorry, tersebarnya heterogen atau ya random aja gitu. Terus yang di sini baru udah mulai dari chorion plate-nya itu terjadi indentasi atau pelengkungan. Di sini juga pelengkungannya lebih dalam membentuk koma. Di situ untuk hiperechoicnya ini sudah mulai mendekati ke basal membran yang melekat pada uterine wall. Grade 3 ini berarti tadi tuh chorion plate-nya udah semakin jelas gitu ya. Terus ada gambaran hiperechoicnya pindah di dekat chorion plate-nya itu, kemudian di sininya muncul jaringan hiperechoic pindah sini, yang di tengahnya muncul hipoechoic. Nah, ini adalah bagaimana kita mengukur dari cairan ketuban. Ini penting untuk mengukur pada beberapa penyakit kayak misalkan ketuban pecah dini atau penyakit ketuban yang berlebih, polihidroamnion, atau ketuban yang kurang, oligoamnion. Ini ada dua. Yang pertama menggunakan AFI, Amnion Fluid Index, kemudian ada SDP. Deep apa gitu SDP, bentar saya izin membuka karena lupa. Single di pocket. Nah kalau single di pocket itu 2-8 normalnya, tapi kalau AVI ini 5-25. Kalau kurang dari 2 sebenarnya di itunya kurang dari satu. Kalau yang masih kurang dari 2, misalkan 1,5, 1,75, itu kayaknya meragukan gitu. Kalau lebih dari 8 udah polihidro, nanti ada derajatnya, misalkan 8 sampai, misalkan, tapi nggak tahu benar atau enggak, 8 sampai 12, 12 sampai 14 gitu, nanti itu tapi intinya polihidro anion gitu ya. Itu disesuaikan juga dari penemuan klinisnya, misalkan polihidro TFU-nya pasti bertambah, tapi TFU yang tidak sesuai dengan UK itu bisa dicurigai banyak hal, bisa mola gitu ya, karena isinya ya cuma cairan udara gitu. Nah kalau AFI 5-25, lebih dari 25 udah polihidroamnion, kalau kurang dari 5 itu oligo gitu ya. Oh ya, ini tuh gambaran apa? Ini tuh adalah gambaran uh, intraabdominal bleeding gitu ya. Jadi ini misalkan terjadi pada KIT, ini kan. Nah ini kita selanjutnya adalah CTG, cardiothoracography, atau non stress test. Nah CTG atau NSTT diukur, yang pertama ada baseline, yang kedua adalah variability, yang ketiga acceleration, yang keempat deceleration. Dan decelerationnya ada VAL, COP, jadi V nya variable, E nya early, A nya normal, L nya late. COP nya K nya adalah cord compression, H nya adalah head compression, O nya orang normal, P nya adalah placenta insufficiency. Jadi nanti kita jelasin ya apa sih deselerasi. Kemudian ada uterine activity, ada yang membedakannya tuh durasinya, dan juga ada frekuensi gitu ya. Kalau durasinya berlebih, berapa sih
eh, kontraksinya itu maksimal, kan kalau di buku kartograf itu ada 5 kotak ya, setiap ditandai misalkan hitam itu lebih dari hitam, diwarnai hitam. Ada juga cuma di garis-garis, ada cuma di titik-titik. Kalau yang di titik-titik itu dalam 10 detik, dalam 10 menit itu terjadi berapa kontraksi. Nah, setiap kontraksi itu kalau misalkan hitam itu lebih dari 40 second, kalau misalkan di arsir nyamping gitu 20 sampai 40 kurang, kalau misalkan di titik itu kontraksinya cepat gitu ya. Nah, di sini terus ya itu deh. Nah, ini tadi itu misalkan kayak di atas ini adalah gambaran dari denyut DJJ, denyut jantung janin. Sebenarnya di izin notif. Nah, di sini tuh ada kayak gambaran itu ya, gerak dari si bayi tapi cukup lemah ya. Dan di sini ada di yang bawah ini itu ada gambaran dari kondisi jantung ibu, tapi jarang untuk terekam. Nah, kalau yang ini itu apa sih, yang di bawah ini tuh dia itu menggambarkan dari kontraksi ibu. Ini kontraksi ibu dan ini DJJ-nya. Kemudian saya izin menambahkan istilah-istilah gitu. Jadi kalau misalkan yang paling atas itu namanya adalah peak ya. Terus kalau misalkan penurunannya yang paling rendah ada gini, dan dia tuh cukup jauh dari baseline, itu namanya adalah nadir. Jadi bukan yang di TikTok TikTok nadif, itu bukan. N di sini nadir, NADIR, nadir. Dan nadirnya ini disamakan dari puncak dari kontraksi. Kalau dia itu dia tuh sebelum, berbarengan, ataupun sesudah. Dia ada di slide berikutnya ya. Yang pertama, nanti di sini ada baseline. Jadi baseline itu ada pembulatannya, dibulatkan ke dekat yang ke arah 5, dibulatkan gitu. Jadi nanti di rata-rata ini baseline-nya. Misalkan ini, maka baseline yang tersering itu ini, garis ini ya kan, ini baseline. Normalnya berapa untuk baseline? Baseline itu normal antara dua garis ini, antara 120 sampai 160. Iya sini ya sebenarnya untuk baseline normal. Ini juga ada di kayak, oh enggak, iya sih bisa sih di pantograf juga. Ini misalkan dia itu sampai ke sini sini ya. Jadi bisa curiga adanya takikardi ya. Jadi jantungnya kok cepet dari eh, bayinya gitu. Ataupun di bawah. Nah, kalau di bawah ini bisa ke arah bradikardi gitu ya. Variability itu jarak antara gelombang yang puncak dengan yang dasar ini. Normalnya berapa? Normalnya 5 sampai 25 gitu ya. Terus kalau akselerasi itu artinya gelombang yang naik. Nah, kriterianya itu nanti ada berdasarkan UK yang lebih dari 34 kalau nggak salah, atau yang kurang dari. Yang lebih dari itu naiknya 15. Oh ya, ini tuh waktu ya. Ini tuh waktu. 6 kotak itu 1 menit. Berarti satu kotak 10 detik ya. Ini sama kayak di, ini kurang lebih kayak di EKG gitu ya. Nah, kalau ini lebih dari 15, selama lebih dari 15 detik gitu ya. Jadi harusnya lebih segini. Nah, misalkan kita cek ini, variabilitasnya mana? Nah, ini kan ini itu kesini udah 20 masuk kan.
Ini atasnya ini, bawahnya ini. Udah berapa ini? 155 ke 135. Ini juga udah 20. Nah, ini variabilitas. Ini bisa nggak? Oke, kita ukur aja. Ini misalkan 147 gitu ya. Kita bulatin ke sini, 145. Bawahnya 135. Berapa? Masih 10. Nggak masuk kriteria ini. Jadi ini bukan variability. Gitu ya. So, kemudian deceleration itu sama, jadi dia tuh penurunan antara tetap sama, lebih dari penurunannya lebih dari 15 ppm. Ini ppm-nya dalam waktu lebih dari 15 detik. Early, late, variable nanti kita bahas ya. Fail, cop, duration and frequency. Oke, note-nya saya ganti warnanya ya, biru aja. Nah, ini durasi itu antara awalnya terjadi kontraksi sampai akhir kontraksi. Ini durasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1 menit atau 60 detik gini bisa tulisannya. Nah, kalau dia itu frekuensi, saya ganti apa ya nih? Hijau ya. Dia itu dari sama awalnya, dari awal kontraksi. Misalnya ada kontraksi lagi. Nah, kalau frekuensi itu dihitung sampai menjelang kontraksi berikutnya. Beda ya. Nah, frekuensi itu berapa kali? Maksimal kan dalam kotak pantograf juga ada 5. Berarti dalam 10 menit maksimal adalah 5. Gimana kalau dia tuh lebih dari 5? Maka dia termasuk ke ini, lagi sistol. Gitu ya. Mungkin bisa next. Nah, ini tadi yang saya jelasin gitu ya. Baseline. Oke, saya akan notin lagi. Ini baseline-nya ya. Misalkan di sini maka rata-ratanya adalah ini. Ya, ini 135. Kemudian ini variability sama ya. Kemudian yang di ini adalah variability itu kayak perbedaan gitu ya. Nah, biasanya nyebutnya ini absen, minimal, moderate, atau mark gitu ya. Nanti ditulis diagnosisnya misalkan minimal gitu. Thread berikutnya adalah minimnya. Nah, ini approve increase. Oh, sorry, 32 minggu ya. 15 lebih dari 15. Kalau kurang dari 32 itu 10 gitu. Misalnya usianya 31 minggu 4 hari. Maksudnya ini ya. Nah, ini bisa, ini kan 20. Ini ke sini 10 berapa ya? 10 ya, 10 lah, 10. Bisa, ini bisa variability kalau UK-nya kurang dari 32 minggu. Ini kan udah dibahas ini. Oke, kayak gitu. Mungkin bisa next aja. Nah, ini adalah itu ya. VR code ya di sini. Nah, elect current itu kalau misalkan ada 50% dari kontraksi gitu ya. Kemudian variabel itu bermacam-macam. Contohnya adalah ini. Ya, kalau early itu dibilangnya adalah sama. Ini kan tadi saya bilang titik terendah itu adalah nadir. Saya benar-benar nadir. Kalau misalnya dia sama dengan puncak kontraksi ibunya, itu dia tuh early. Normalnya berarti kan kayak gini
kan gini. Ini dilihat dari apa deselerasinya dulu. Kayaknya normalnya tuh nggak ada deselerasi deh. Ini kita bahas di belakang. Early itu bisa chord compression atau prolapse. Ini bisa terjadi pada KPD. Hanya KPD itu dicek juga dari CTG, itu bisa jadi pemeriksaan apakah ada variabel gini. Bisa jadi macam-macam. Ada yang sebelum, yang sesudah, ada yang pas dengan titik ini. Kalau early itu sama, kalau late itu ini. Nah, saya jelasin abrupt itu ke nadirnya, jadi titik menuju ke titik terendah itu kurang dari 30 ya. Jadi nggak lebih dari 3 kotak gitu. Misalkan dari sini kelihatan lah. Ini tak ganti ini ya. Misalkan abruptnya gini. Nah, ini bukan variabel. Ini nanti bisa masuk ke prolong. Ya. Prolong itu ada khusus, jadi prolong tuh nggak masuk ke singkatan. Nah, kalau prolong dia itu izin buka. Oke, jadi ada kompresi kepala, kompresi tali pusar, prolaps tali pusar. Oke, kepala, kompresi tali pusar. Ya, berarti kepala bisa ya. Nah, kalau early itu nadir with contraction at peak. Peak itu adalah saat tinggi, jadi pas ya bareng. Nadirnya ini kontraksinya ini bareng, jadi early hand compression. Atau bisa juga gradual. Ini ya, ini tuh gradual. Penurunannya dia tuh gradual, nggak langsung kayak gini kan. Kemudian yang late yaitu nadir setelah peak. Titik terendahnya mungkin tak ganti warna apa ya. Titik terendahnya itu terjadi setelah peak lebih dari 15 second lah. Terserah ya kalau pada buku. Gradual increase ya ini biasanya terjadi pada placental insufficiency. Jadi kalau kompresi uteri, kompresi kepala itu kalau di GPT-nya kuliah tuh prolong. Gimana prolong nanti kita next slide ya. Nah ini next slide. Nah ini yang sini tuh prolong gitu. Tuh lihat deselerasinya panjang banget. Ya kan ini baseline-nya. Ini deselerasi. Ini adalah peak-peaknya atau puncak kontraksi. Lihat aja durasinya. Ini berapa? Sorry. Durasinya dari sini. Sini. Sinilah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekitar 70 second. Ini berapa kali? Ini kan hitungannya dari setiap 10 menit gitu ya. Jadi kita hitung aja. Ini nggak bisa kita hitung ya. Dari sini ke sini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia tuh sekali kontraksi 110 second. Kalau 10 menit, 10 kali 60. Iya kan? Bentar. 10 detik itu 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 110 detik itu berapa menit? Berapa ya? 1 menit bagi 60. 150. 1,8 ya. 10 bagi 1,8. 10 kali 11 baru 10.
10/18. Maaf 100 bagi 18, 6 ya, 5 lah ya, 5,6 ya, 5 sekitar 6. Ini bisa curiga frekuensinya lebih ya kan, karena dia tuh 6 kali kontraksi dalam 10 menit. Ini yang pada gambaran ini. Oke, kita lanjut ke kriteria. Dan jadi harus dapet cuma kriteria 1 atau dia itu reaktif. Baseline-nya oke. Variability-nya adalah moderate atau normal. Berapa tadi? 5 sampai 25 gitu ya. Tuh tidak ada deselerasi yang late atau variability, tapi deselerasinya maksimal early ya. Terus bisa ada akselerasi enggak, karena enggak terlalu bermakna juga dari akselerasi. Ini normal. Kalau derajat lainnya ya ini adalah national ya. Bentar, ini ada pause dulu. Oke, kita lanjut. Ini nice to know lah ya, derajat 2 dan derajat 3. Oke, saatnya kita latihan gitu. Jadi ditulisnya kayak gini. Baseline-nya berapa? Terus variabilitasnya gimana? Apakah abnormal, kurang dari 5? Bentar, abnormal itu gak ada gitu ya, gak ada variabilitas. Terus minimum itu kurang dari 5, moderate itu 5 sampai 25, market itu lebih dari 25. ACR itu akselerasi apakah positif atau enggak, deselerasi apakah ada deselerasi atau enggak, kontraindikasi, terus kategori kalau bisa diagnosisnya. Oke, kita siapa takut gitu ya. Kita coba satu nih bro. Nah di sini berapa untuk baseline-nya, mungkin ini ya, ini ya, karena ini menjadi rata-rata ya gitu. Ini berapa, berarti 135. Ini saya tulis di sini 135. Terus per, kita lihat variabilitasnya ini ya, ini juga bisa, ini juga bisa. Kita pakai ini aja kali ya. Ini berapa, ini 140, ini 130. Apakah normal gitu? Normal ya. Ya normal nggak sih? Berarti mod diri. Oke, kita lihat apakah ada akselerasi. Ini misalkan 32 minggu ke atas ya, 33 minggu gitu. Kita lihat ini ke sini aja udah berapa nih? Dan ini ke sini. Ya udah masuk akal lah ya, lebih dari 15. Ke sini. Kita nggak perlu ngitung ya, ada apa enggak. Ini 160, 100 ya lebih lah ya, 135 tambah 15 itu pas lah ya. 165 guys, ini 165. Ya oke, berarti ada akselerasi. Ini enggak lah ya, ini tuh. Ini berapa sih, ini 20 tuh masuk sih, masuk, tapi yang ininya ini 100 gak bisa kita ke sini, belajar ke sini 145. Enggak ya guys, ini soalnya cuma 10 selisihnya. Ya, yang penting kan ada ini. Deselerasi udah jelas ya, ini nggak ada yang penurun negatif. Kontraksinya gimana gitu ya. Deselerasi berarti kita nggak usah nentuin apakah dia late atau early gitu, enggak. Ini dari sini ke sini ya. Berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya sekitar 2 menit ya. Kontraksinya 2 menit.
diagnosisnya apa? Mungkin normal, kategori 1. Karena kan ada variabilitas, ini juga normal ya, moderate itu reaktif ya artinya 1. Oke. Next slide. Nah, yang kedua ini. Oke. Di sini kita lihat baseline-nya berapa. Ini ya 120 ya baseline-nya. Kalau 125 bisa enggak. 115 enggak benar 120 ya. Ada tomat bentar. Variabilitasnya kita lihat. Sini dari sini ke sini 10 ya, berarti moderate. Apakah ada akselerasi? Jelas nggak ada. Apakah ada deselerasi? Nggak ada. Kontraksinya ini ke sini kayaknya sama deh, 6 ya. Kontraksinya Q2 ini kategorinya nice to know lah ya. Kita next slide ke berikutnya. Nah ini dia, ini kita bisa tentukan nih, ini ada deselerasi. Haha, ini udah ada penandanya. Terus oke, kita mungkin aku mau ganti warna biar nggak bosan, merah. Ini baseline-nya ini ya. Nah dia paling rata-rata sih, jadi 60, 160. Apakah normal? Iya. Ya. Karena di batasnya kan terus ini batasnya ini lebih dari ini atau kurang dari. Nah ini apa ini? Ini adalah denyut jantung dari si ibu. Oke, kita lanjut. Variabilitasnya dari sini ke sini kurang ya, 5 aja nggak sampai, berarti minimal. Habis itu apakah ada akselerasi? Lihat di sini 20 nih udah oke. Di atasnya 175, bawahnya sini 160. Udah 15 kan? Ada deselerasi adalah ini jelas ya. Ini apakah deselerasi? Iya, ada, pokoknya ada deselerasi. Deselerasinya tipe apa? Ini ya. Ini terjadinya bareng saat puncak. Ini sebelum puncak. Berarti yang variabilitas. Apa? V-nya berarti bisa ada chord compression. Ini berapa? Dari sini ke sini. 1 menit kontraksinya Q1. Gitu ya. Oke. Lagi. Haha. Ini baseline-nya yang paling sering dilalui. Ini ya berarti ya 140 baseline-nya. 145. Nah, ini kan tengah-tengah ini. Iya, biasanya 145. Terus saja di sini. Variabilitasnya ini jarang sih, ini enggak ini ke sini. Normal ya. Moderate. Kalau ada akselerasi, kita lihat ini 165 sini ya.
Iyalah, ada akselerasi. Nah, deselerasi kita hitung. Ini pakai deselerasi. Iya, ada ya. Tapi ini kayaknya melandai gitu ya. Ya, ada deselerasinya yang dia itu tipenya adalah variabilitas sama kontraksinya kayaknya ini 2 menit ya. Ceki 2 menit. Ya, kayaknya ini sama ya. Nah, kalau ini yang tadi kan udah ya. Nah, ini tuh contoh yang dia itu nggak ada variabilitas. Jadi nanti di ininya ditulis abnormal. Ini nanti di sini dicoret diganti abnormal. Ini deselerasinya variabel. Enggak sih, ini adalah late ya. VR berarti adalah placenta insuf. Ya, ini bisa terjadi placenta insufiensi. Oke, demikian video kali ini. Dan terima kasih kalau ada salah, mohon koreksi. Thank you. Dan see you in next channel.